Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Teman-teman, apakah teman-teman rindu dengan mengikuti ibadah DNA onsite? If that's you, kita punya berita baik untuk teman-teman. Ibadah onsite DNA akan kembali pada April 2022 pukul 10.30 di Revival Hall bersamaan dengan ibadah umum kedua di HOB. Shalom semua, aku mau infoin kalau di DNA Community sudah ada 2 ibadah. Yang pertama adalah ibadah online dan yang kedua adalah ibadah onsite bareng kita di Revival Hall. Dan aku juga mau info kalau sekarang kita sudah ada shuttle dari GBI Puri ke GBI HOB. Ditunggu kehadirannya semua. God bless you. Shalom teman-teman semua, welcome back to DNA. We're looking forward to see you in DNA. We're looking forward to see you in DNA. You are all invited to join DNA community. Hope to see you here. Untuk informasi lebih lanjut bisa melalui link di bawah ini. Dan jangan lupa untuk cek akun sosial media DNA.com melalui Instagram dna.community dan Spotify DNA Community Podcast. Sampai jumpa semuanya. Shalom Jemaat GBI Puri Indah. Ibadah onsite di GBI Puri Indah sudah berjalan loh. Yuk kita simak bagaimana sih alur protokol kesehatan yang ada di GBI Puri Indah. Jemaat masuk melalui pintu di sebelah timur dan akan disambut oleh tim asyir kami. Protokol kesehatan pertama, saudara akan diminta untuk cek suhu tubuh. Kedua, gunakan hand sanitizer. Siapkan aplikasi Peduli Lindungi dan scan barcode. Kemudian tunjukkan status aplikasi Peduli Lindungi saudara kepada asyir. Siapkan etiket reservasi. Apabila bermasalah, saudara dapat menghampiri tim registrasi terkendala dari Gereja GBI Puri Indah. Nah, itulah alur protokol kesehatan yang ada di GBI Puri Indah. Jemaat jangan lupa ya untuk download aplikasi Peduli Lindungi dan aplikasi GBI Puri Indah. Sampai ketemu hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.
Shalom saudara. Di tahun paradigma baru ini kita percaya bahwa Tuhan akan banyak membukakan paradigma baru bagi setiap kita di dalam segala aspek kehidupan. Dalam VOP kali ini, kita akan membahas paradigma baru di dunia marketplace. Mungkin kita pernah mendengar satu statement, Senin sampai Jumat waktunya untuk bekerja, berbisnis, dan mencari uang. Sedangkan hari Minggu waktunya untuk melakukan hal-hal rohani, seperti beribadah dan pelayanan. Nah, ini adalah prinsip dikotomi, yaitu membedakan antara pelayanan di gereja dan pekerjaan di marketplace. Seakan-akan hal rohani itu lebih superior dan tidak bisa dicampur dengan kegiatan dalam dunia usaha. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Dikotomi dapat menimbulkan pemahaman bahwa orang yang bekerja di marketplace tidak bisa mengambil bagian dalam amanat agung Tuhan Yesus. Dalam Kisah Para Rasul dituliskan ada 40 mujizat sebagai pernyataan kuasa Roh Kudus melalui para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus lainnya. Yang menarik, ternyata dari 40 peristiwa itu hanya satu peristiwa yang terjadi di tempat yang rohani, yaitu di gerbang indah di Bait Allah. Sisanya terjadi di tempat-tempat publik dan melibatkan murid-murid yang bekerja juga di marketplace. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin menyatakan kehadirannya di dunia marketplace, di antara para pelaku bisnis, para karyawan, para pedagang, juga di antara profesi-profesi lainnya. Sejak awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia untuk menguasai bumi, sambil menikmati hubungan yang intim dengannya. Karena itu seharusnya pekerjaan, bisnis, dan profesi yang kita geluti di marketplace dijalani dengan sukacita, sambil terus menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jadi, pekerjaan bukanlah sesuatu hal yang terpaksa harus kita lakukan supaya kita hidup. Sebaliknya, pekerjaan itu adalah ladang pelayanan untuk setiap kita melipat gandakan talenta yang kita miliki. Biasanya, setiap kita melakukan pekerjaan atau berbisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, oleh karena kehadiran kita sudah dipenuhi Roh Kudus, dunia usaha seperti kantor-kantor, pabrik-pabrik, pasar, dan tempat terjadinya transaksi pun dapat dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Selain itu, orang percaya dengan pertolongan Roh Kudus akan menghasilkan karya-karya yang hebat di marketplace untuk kemuliaan Tuhan. Sebagaimana kehadiran Tuhan membawa berbagai berkat dan kemuliaannya di gereja, hadiratnya di dunia bisnis pun dapat membawa nilai-nilai kerajaan Allah, kuasa mujizatnya, dan bahkan keselamatan bagi orang-orang yang ada di sana. Sebagai contoh, mari kita bahas bagaimana penerapan paradigma yang baru dalam dunia bisnis. Poin pertama, kita perlu mengundang hadirat Tuhan di tempat pekerjaan kita, dengan kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Jika dimungkinkan, bersama-sama dengan sesama anak-anak Tuhan di tempat pekerjaan kita. Poin kedua, dengan menerapkan paradigma Allah di dalam dunia bisnis. Mari kita lihat beberapa contoh paradigma Allah dibandingkan dengan paradigma dunia dalam memandang beberapa aspek bisnis berikut ini. Yang pertama, tujuan bisnis. Paradigma dunia menekankan bagaimana memperoleh laba sebesar-besarnya untuk para pemiliknya dengan cara menghalalkan segala cara, termasuk melakukan tindakan yang tidak etis. Hal ini berbeda dengan paradigma Allah mengenai perolehan laba sebagai hasil dari efisiensi penggunaan sumber daya. Perusahaan memberikan produk atau jasa yang berkualitas sebagai pelayanan kepada masyarakat. Pengurangan kualitas yang tidak etis demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tidaklah dapat ditolerir. Yang kedua, karyawan. Dunia menganggap karyawan sebagai modal manusia yang tidak berbeda dengan mesin atau modal yang dipaksa untuk memberikan hasil secara konsisten untuk investasi yang sudah ditanamkan. Dalam paradigma Allah, karyawan dianggap sebagai partner bisnis yang dapat diberikan kesempatan untuk memiliki sebagian bisnis. Misalnya, melalui program kepemilikan saham untuk karyawan. Yang ketiga, pajak. Dunia tidak asing dengan cara-cara penghematan pajak, sekalipun melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan yang ada, atau menyembunyikan fakta yang sesungguhnya. Dalam paradigma Allah, penghematan pajak tidaklah salah, selama memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Nah, seringkali pertanyaannya yang muncul setelah mengetahui paradigma Allah dalam berbisnis adalah, bagaimana mungkin saya mendapatkan untung jika melakukan hal-hal seperti itu? Dalam buku Business Ethics in Biblical Perspective, karangan Michael E. Kaverke,
ditunjukkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 207 perusahaan selama 11 tahun. Hasilnya, 20 perusahaan yang menduduki ranking teratas adalah perusahaan-perusahaan yang menekankan pentingnya nilai integritas. Sebagai kesimpulan, di era Pentakosta ketiga ini, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang, maka setiap kita yang berusaha dan bekerja di marketplace perlu meminta pengurapan Roh Kudus dalam pekerjaan kita dan menerapkan paradigma Allah. Pengurapan ini menjadikan kita excellent dan unggul dalam bidang usaha dan pekerjaan yang kita geluti, sehingga kita dapat menjadi saksi di marketplace dan ikut ambil bagian dalam amanat agung. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan sesudah itu Tuhan Yesus datang kembali. Semangat, haleluya. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengemuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat pertudunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, dan ular naga akan kita injak. Sungguh hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang dari padaku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita mau sama-sama siapkan hati kita, kita mau welcome. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Kasih kemuliaan dan hormat bagi Raja di atas segala Raja, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami tahu Tuhan, Kau Allah yang benar-benar ada. Kasih setiamu ada dari hari ini sampai selama-lamanya, ya Yesus. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi.
saudara silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Tetap naikkan sembah kita. Haleluya. Dipuji, dihormat bagi Yesus yang duduk di tahta berkuasa, berkuasa mulia. Segala bangsa
firman-Mu kami berjalan, melewati segala tantangan kehidupan kami. Bahkan dalam kami keberhasilan kami pun, kami melaluinya bersama Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Mari saudaraku yang siap memuji Tuhan, kita mau sama-sama serukan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita mau lebih lagi rayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Biar segala yang manis, segala yang baik, segala yang sedap didengar, kita mau pikirkan semua itu, amin. Kita mau tinggalkan semua beban di belakang kita. Kita maju bersama Tuhan kita. Haleluya. Hey. Thank you, Lord. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku. Terima kasih Yesus.
Saudara percaya? Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do anything. For you to do anything. Nothing is impossible. My heart's so broken. Strongholds are broken. I believe in the nothing is impossible. I believe in you. I believe in you. Come on. I believe in you. Dengan tepuk tangan katakan, I believe, yes Jesus, I believe, Lord, I believe in Haleluya. Kami percaya bukan kepada Tuhan yang mati. Kami percaya bukan kepada dewa-dewa. Tapi kami percaya pada Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, Allah kami yang hidup, yang selalu mempedulikan setiap kami. Terima kasih Yesus. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita mau datang lebih lagi, menyerahkan segala apa yang kita punya hari ini Bapak Ibu. Kita serahkan bahkan hidup kita, hari-hari kita, rancangan kita, masa depan kita, bahkan sakit penyakit kita. Tuhan mau tanggung hari ini, amin. Sebab Dia Allah yang peduli. Dalam setiap kelemahan kita, kuasanya menjadi sempurna. Thank you Jesus. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau, oh Yesus. Ku tahu Tuhan, kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Ya Yesus. Kasih
Puji nama Tuhan, satu kehormatan dari Tuhan untuk saya hari ini bisa menjumpai keluarga besar GBI Puri Indah. Shalom, damai sejahtera ada bersama kita semua. Khusus untuk pelayanan tatap layar ini, saya yakin jamahan Tuhan di atas ruang dan waktu tetap hadir dalam kehidupan Anda, kehidupan semua kita, terutama dalam hati kita. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema yang mungkin ketika mengawalinya Anda langsung bereaksi. Kenapa? Karena saya berikan judul tema khotbahnya adalah The Beauty of Conflict. Mungkin ada di antara Anda, bukankah Pak Pendeta kita harus hidup berdamai dengan semua orang? Pak Pendeta, apa enaknya konflik itu terjadi dalam kehidupan? Tetapi saya dapati kita tidak akan pernah ketemu kata damai kalau tidak ada kata konflik. Kita tidak akan pernah ketemu dengan kata terang kalau tidak ada gelap. Kita tidak akan berjumpa dengan kata pemulihan kalau tidak ada kata penderitaan. Kita tidak akan pernah berjumpa dengan kata kesembuhan kalau tidak ada yang sakit. Dan ternyata saya dapati menurut prinsip kerajaan Allah yang tersembunyi dalam Ulangan pasal yang ke-7, kita temukan the beauty of conflict. Langsung saja kita akan lihat Ulangan 7 ayat yang ke-1. Kitab Ulangan ditulis Musa ketika Musa sampai di Gunung Horeb. Kitab Ulangan bukan hanya sekadar kaleidoskop perjalanan dari Mesir menuju ke Horeb, karena Musa menulis Kitab Ulangan di Gunung Horeb. Tetapi ini juga merupakan sebuah nasihat kepada generasi yang akan memasuki Kanaan. Kitab Ulangan isinya adalah no to land. No to land tentunya hal-hal yang penting untuk diperhatikan dan dicatat. Dalam kitab Ulangan ada 2 loh batu, 12 pengintai, ada 10 perintah Allah, ada kemenangan dan juga kekalahan bangsa Israel. Nah, ketika sampai di Horeb ada satu pesan yang kuat, yang mana Yosua dan Kaleb diingatkan bahwa di Kanaan akan berjumpa dengan ekosistem. Apa itu ekosistem? Yaitu sekumpulan makhluk hidup yang saling berinteraksi, saling berhubungan untuk saling membangun. Kata ekosistem familiar bagi teman-teman, saudara yang berbisnis digital, berbisnis sosial media, subscribe, viewers, itu adalah sebuah ekosistem. Sekarang sedang ramai, namanya adalah big data. Itu pun adalah ekosistem. Nah, ternyata memasuki tanah Kanaan, dan ini doa saya agar 2022 akan menjadi Kanaan bagi Anda dan saya. Ya, keadaan sepertinya tidak akan lebih baik. Betul, Omikron melandai, tetapi efek negatif daripada perang yang ada di Eropa itu akan secara langsung pun ekonomi ikut terimbas. Tetapi Kanaan buat saya adalah doa yang dijawab Tuhan. Ini doa saya, agar keluarga besar GBI Puri Indah, doa untuk perkawinanmu itu menjadi Kanaanmu. Doa untuk keluargamu itu menjadi Kanaanmu. Doa untuk usahamu itu menjadi Kanaanmu. Doa apa saja yang dijawab Tuhan itu adalah Kanaan buat Anda dan saya. Tetapi untuk sampai kepada Kanaan, ternyata kita harus berjumpa, berhadapan dengan ekosistem. Yang mana ekosistem ini belum tentu orang-orang yang kita sukai. Maka saya sediakan slide untuk Anda bahwa Tuhan seringkali mengirimkan seseorang untuk kita kasihi, bukan orang yang kita sukai. Saya ulangi sekali lagi. Seringkali Tuhan hadirkan seseorang untuk kita kasihi, untuk kita pedulikan, untuk kita rawat, bukan orang yang kita sukai. Kalau kita sukai, apalagi ada kepentingan di sana, saudaraku, rasanya normal. Kita bisa mengasihi, memperhatikan, bahkan merawat orang tersebut. Tetapi kita akan dapati the beauty of conflict dari Ulangan pasal yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sikap terhadap penduduk tanah Kanaan. Ternyata di Kanaan ada penduduk, bukankah 12 pengintai melihat bukan hanya tanahnya, bukan hanya hasil tanahnya,
Tetapi yang dilihat juga adalah penduduk dan kotanya. Dan saya memberanikan diri berkata bahwa inilah yang dilihat oleh 12 pengintai, di mana laporannya kita seperti belalang adanya. Kita besok menjadi makanan sarapan pagi untuk mereka. Alkitab berbahasa Inggris berkata demikian. Dan kalau saya bisa gambarkan seperti apa ekosistem yang ada di Kanaan, mereka lah embahnya Goliat, mereka adalah engkongnya Goliat. Kenapa? Karena mereka menggambarkan dirinya hanya seperti belalang adanya. Nah, perhatikan, apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri, kemana engkau masuk untuk mendudukinya, saya percaya Tuhanlah yang membawa kita ke tahun 2022 ini. Tuhanlah yang membawa kepada tahun yang sangat excited, yaitu tahun paradigma yang baru. Saudaraku, Tuhanlah yang membawa kita. Perhatikan, dan Ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu. Jadi yang menghalau adalah Tuhan sendiri. Bukan manusia dan bukan apapun dan bukan siapapun. Saya jadi mengerti apa yang dikatakan Yeremia. Kita harus mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan kekuatan diri sendiri, apalagi kekuatan manusia. Kenapa? Karena semua manusia punya persoalan. Semua manusia punya keterbatasan. Hanya Tuhanlah yang berkata, sudah selesai. Ketika Dia berkata, sudah selesai, Dia berkata kepada Bapa, bahwa penugasan sudah selesai. Yang kedua, kepada iblis, bahwa iblis engkau telah dikalahkan. Dan Yesus juga berkata kepada dirinya bahwa tugasku sudah selesai. Nah, kita akan lihat. Yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Saudaraku, saya belajar sebagai rohaniawan, sebagai orang percaya yang setiap harinya membaca Alkitab. Saudaraku, kita bisa membaca Alkitab yang pertama secara literal, seperti yang tertulis. Jangan membunuh, nggak perlu ditafsirkan. Karena itu tercatat demikian dan itu literal. Tapi seringkali dalam perjanjian lama, saudaraku, Alkitab kita bisa baca secara figuratif. Gambaran untuk Anda dan saya. Seperti 7 bangsa ini adalah figuratif. Nggak ada relasinya dengan kita, nggak ada relatednya dengan kita. Tetapi kita bisa melihat sebuah gambaran. Saudaraku, misalnya kata mandul, benar bagi wanita itu literal, tertulis. Seseorang wanita yang tidak memiliki anak. Tapi pria, saudaraku, bisa saja itu figuratif. Pelayanannya mandul, doanya mandul, penginjilannya mandul, penyembahannya mandul. Saudaraku, bisa saja itu secara figuratif. Tetapi ada lagi yang ketiga, saudaraku, yaitu simbol. Nah, Alkitab kita kaya dengan simbol. Saya baru menyelesaikan 42 pasal daripada kitab Ayub. Yang semula saya tidak mengerti. Sampai di pasal yang 42, Tuhan bicara kepada saya. Kalau penderitaan manusia seperti Ayub sekalipun, itulah sebuah simbol bahwa Tuhan Yesus sudah menderita untuk Anda dan saya. Nah, saudaraku, kembali kepada Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-1, digambarkan bahwa 7 bangsa ini lebih kuat, lebih besar, dan lebih banyak daripadamu. Bersukacitalah, ada janji berkat untuk Anda dan saya. Kita lihat ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Karena itulah perikop yang diberikan oleh LAI. Ayat 21 dan 22. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di antaramu, ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Rasanya ayat ini dikutip oleh Zefanya, karena Zefanya menuliskan, Tuhan Allahku ada di antaraku sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Dan perhatikan ayat yang ke-22. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Jadi ini adalah sebuah proses. Saudaraku, saya selalu berkata bahwa Tuhan menikmati proses bukan menikmati hasil. Karena Tuhan sudah tahu hasilnya pasti mendatangkan kebaikan. Tapi bagaimana kita
bereaksi atas sebuah proses, merespon atas sebuah proses. Yang mana Tuhan halau saeutik demi saeutik. Punten ngangge bahasa Sunda, saudaraku sekarang harus menghormati bahasa Sunda. Kalau nggak menghormati bahasa Sunda nanti kena pasal. Saya bercanda. Perhatikan ayatnya, engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera. Padahal kita inginnya dengan segera. Kita inginnya langsung. Doa puasa, semua dihalau. Encounter night, semua dihalau. Doa pagi, semua dihalau. Tapi ternyata Tuhan berkata, nggak bisa. Dibinasakan, dihalau dengan segera. Ya, saya tahu di dalam kekristenan ada yang extremely instant. Yaitu adalah status kita, identitas kita. Yang semula kita adalah anak-anak dunia. Kita percaya kita menjadi warga negara kerajaan Allah. Yang semula kita adalah anak-anak dosa. Dan ketika kita percaya kepada Allah secara ekstrim, instan, langsung berubah. Kita menjadi anak-anak Allah. Tetapi untuk menghadapi ekosistem makhluk hidup yang ada di sekitar kita ternyata butuh proses, dan inilah keindahan daripada konflik. Perhatikan, engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera supaya jangan binatang hutan. Ternyata di Kanaan bukan hanya ada 7 bangsa, ternyata ada binatang hutan. Alkitab berbahasa Inggris menggunakan kata binatang buas, the beast. Menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Nanti jumlahnya menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Kuantitasnya nanti terlalu banyak melebihi engkau. Dan ternyata saudaraku, 7 bangsa besar ini hidup di Kanaan dengan mengkonsumsi binatang hutan. Ternyata 7 bangsa besar ini menu makanan kesehariannya adalah binatang hutan. Sekarang tolong lihat tangan saya. Tolong lihat tangan saya. Ini adalah bangsa Israel. Ekosistem yang pertama. Yang kedua ternyata ada 7 bangsa besar. Yang ketiga ternyata ada binatang hutan. Tuhan tidak ingin bahwa yang namanya 7 bangsa ini dihalau dengan segera. Kenapa? Karena binatang hutannya nggak ada yang makan. Nah, kalau binatang hutannya tidak ada yang makan, maka kuantitasnya akan melebihi engkau. Jumlahnya akan melebihi engkau. Dan Tuhan berpikir bahwa kalau ini melebihi engkau, nanti bisa-bisa binatang hutan itu yang memakan daripada bangsa Israel. Jadi Tuhan ingin bahwa sedikit demi sedikit, yang akhirnya sampai pada sebuah titik dan sempurna. Saudaraku, dalam konteks ini apa binatang hutan secara figuratif, saya dapati ini penting. Kenapa? Karena 7 bangsa itu adalah ekosistem yang di luar kehidupan kita. Sedangkan binatang hutan itu adalah oknum yang ada di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita oleh akibat dosa, itu ada yang namanya binatang-binatang buas, binatang-binatang hutan. Dan saudaraku, indah sekali kitab Markus menjelaskan, Markus 21, 22 dan 23. Sebentar saya akan bacakan untuk Anda, yaitu adalah sekedap. Saudaraku, sebab dari dalam, dari hati manusia, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Ini binatang hutan. Percabulan, pencurian, pembunuhan, ini adalah binatang buas. Perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam. Dan menajiskan orang. Ternyata yang di dalam ini harus ada yang konsumsi. Ketika reaksi kita benar. Ketika, saudaraku, ketika kita berhadapan dengan 7 bangsa besar yang ada di sekitar kita. Mungkin lebih kuat, lebih besar. Tuhan tidak halau dengan segera, tapi sedikit demi sedikit. Untuk apa? Untuk mengkonsumsi yang ada di dalam kehidupan kita. Binatang buas ini harus eliminasi. Sekarang kita mengerti, biarlah kita yang semakin kecil dan Tuhan yang semakin besar.
Konflik itu indah. Karena saudaraku ada ayat yang berkata bahwa besi menajamkan besi. Manusia menajamkan manusia. Nah sekarang kita akan langsung ke ayat daripada Ulangan pasal yang ke-7. Saya temukan sebuah literatur yang menyatakan, menggambarkan secara figuratif dan simbolik bahwa 7 bangsa besar ini dalam literatur itu ada arti masing-masing. Yang pertama yaitu adalah head. Apa arti head? Secara figuratif, related dalam kehidupan kita yang ada di sekitar kita. Head artinya adalah teror. Saudaraku, ada banyak orang-orang yang di sekitar kita Tuhan hadirkan untuk meneror. Saudaraku, untuk berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang tidak mengenakan, itu seringkali Tuhan izinkan, Tuhan hadirkan orang-orang yang di sekitar kita seperti demikian adanya. Contoh sederhana, gereja kami beberapa minggu mendatang berulang tahun ke-29. 29 tahun kami, saudaraku, berdoa untuk izin gereja. Tetapi sampai detik ini sepertinya kabut hitam. Tetapi saya bisa mengerti sekarang. Kalau ada orang-orang yang meneror dengan segala kepentingan jahatnya, itu bagus. Untuk apa? Untuk mengkonsumsi binatang buas yang ada dalam kehidupan saya dan juga keluarga besar daripada GBI Sawangan. Agar apa? Semakin mengandalkan Tuhan, semakin hanya berharap kepada Tuhan. Bukan kepada pemangku jabatan, bukan kepada pemerintahan. Ya benar, bila ada kesempatan kita harus urus. Dan kami 29 tahun kami urus. Tetapi kalau sampai detik ini, head ada di sekitar kami, ternyata Tuhan hadirkan untuk kami semakin mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Yang kedua, yaitu adalah girgasi. Girgasi artinya adalah troublemaker. Girgasi artinya adalah orang-orang yang selalu saja di sekitar kita bikin masalah. Mungkin Anda berkata, oh puji Tuhan Pak, suami saya baik. Mungkin mertua kita bikin masalah terus. Mungkin mertua kita baik. Saudaraku, keponakan kita bikin masalah terus. Keponakan kita baik. Mungkin adik kita atau kakak kita selalu jadi troublemaker di sekitar kita. Saudaraku, mungkin keluarga kita sempurna adanya. Tapi kita temukan ada girgasi-girgasi di komunitas, di komsel, di pekerjaan yang selalu saja bikin persoalan. Saudaraku, menurut saya, saudaraku, Anda harus alert soal hal ini. Untuk apa? Justru mereka hadir untuk kita kasihi. Contoh di gereja kami, saudaraku, ada seorang jemaat yang sedemikian rupa berambisi ingin menjadi gembala di GBI Sawangan. Dengan segala manuvernya, surat kaleng kepada gembala pembina, surat kaleng kepada divisi pengajaran. Mungkin satu dan lain hal saya ada salah kata, saudaraku, surat kalengnya sampai bahwa dia tidak layak, harus dipecat, dan saya menjadi penggantinya. Saya sampai dilaporkan dan saya dipanggil oleh gembala rayon dan berkata, Riza, urus orang ini. Saya rapatkan, saudaraku, karena memang udah sedemikian rupa bikin terus masalah. Saya pernah ditantang berantem one on one karena dia adalah pemegang dan 4 karate, sedangkan saya pemegang dan lain-lain. Saudaraku, ada saja masalah yang dia buat menghambat perjalanan gereja, dan akhirnya saya rapatkan dan saya keputusan dari para rapat adalah, Kang, gimana caranya supaya jemaat ini dipecat saja? Saudaraku, saya langsung berkata nggak bisa dipecat karena jemaat nggak ada surat pengangkatannya. Jadi saya mengambil keputusan untuk tetap mempertahankan dia, merawat dia, kita hadapi dia, karena saya punya alasan kuat. Kalau kita usir yang satu, nanti Tuhan kirimkan yang lain. Bagus untuk saya. Untuk mungkin mengikis, mengeliminasi kesombongan, kenyamanan, mungkin juga ada keserakahan. Justru Tuhan hadirkan untuk mengeliminasi the beast di dalam kehidupan
saya. Dan ini sebuah pelajaran, kalau ketika Anda, saudaraku, mengalami mental health, oleh karena orang-orang yang di sekitar, saya berharap dan berdoa oleh pewahyuan ini, saudaraku, justru kita mensyukuri keberadaan mereka. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Ternyata kalau the beast-nya dibiarkan, kita yang ditelan the beast. Kalau tidak ada yang mengkonsumsi, ternyata binatang hutan itu akan melebihi diri kita dan kita yang dimakan oleh binatang buas. Perhatikan yang ketiga, yaitu adalah Amori. Amori artinya adalah challenge with words. Mungkin kalau sekarang challenge with text. Mungkin sekarang challenge with noun. Noun teh chat. Netizen is always right. Di dunia maya, dunia sosmed, ada saja penggalanlah khotbah yang cuma diambil 1 menit. Dan saudaraku, itu menjadi hinaan, menjadi bullying. Dan mereka membantah, kita bilang A, enggak, menurut saya B. Kita bilang B, enggak, menurut saya C. Saudaraku, apa saja dibantah. Ini penelitian valid bahwa kenapa suami punya will, istri punya pill, anak ngupil, itu tambahan, tidak ada di penelitian. Saudaraku, ternyata kenapa suami punya wanita idaman lain bukan karena lebih cantik, bukan karena lebih seksi, tapi cuma karena lebih nurut gitu aja. Mungkin istrinya keturunan Amori. Enggak. Yang saya ingin katakan kepada saudara yaitu adalah bahwa ekosistem ini itu ada di sekitar kita. Dan Tuhan hadirkan mereka, saudaraku, untuk kita bisa mengenali, mendeteksi, dan kita mensyukuri keberadaan mereka semua. Saudaraku, yang keempat, yaitu adalah trapper, yaitu adalah orang-orang yang selalu saja sepertinya di depan baik, begitu ternyata kebaikannya cuma perangkap untuk kehidupan kita. Niatnya sepertinya baik, sepertinya tulus, sepertinya ikhlas, tapi ternyata di belakangnya ada motivasi lain, di belakangnya ada skenario jahat. Itu ternyata cuma trapper. Saudaraku, mungkin yuk kita bikin bisnis, ternyata modal kita yang diambil. Yuk kita bikin bisnis, ternyata uangnya digerogoti. Mungkin masih ada keserakahan dalam kehidupan kita. Yang Tuhan izinkan mereka hadir untuk mendatangkan kebaikan. Bukankah konflik itu indah? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Yang penting adalah respons hati kita. Kita bersyukur, dan ketika bersyukur saya percaya mental health jauh dari kehidupan kita. Ketika kita bersyukur, anxiety jauh dari kehidupan kita. Saudaraku, ketika kita mengerti bahwa ekosistem ini harus dihadapi, konflik ini harus dihadapi dengan kasih-Nya, karena Tuhan sendiri yang menghalau untuk Anda dan saya. Yang kelima adalah Feris. Feris adalah artinya adalah illegal camper on my ground. Saudaraku, ada orang-orang yang ilegal datang ke tanah kita, orang-orang yang ilegal datang ke bisnis kita, orang-orang yang ilegal mengganggu perkawinan keluarga kita, orang-orang yang ilegal yang tidak seharusnya. Tetapi itulah dunia persaingan. Bukankah demikian? Tukang soto saingannya tukang soto. Tukang cukur, ya saingannya tukang cukur. Nggak mungkin tukang cukur saingan dengan tukang soto. Kenapa? Karena kalau tukang cukur lapar, makan soto. Kalau tukang soto gondrong, cari tukang cukur. Saudaraku, kalau ada yang mengata-ngatai pendeta Muhammad Riza Solihin, pasti, saudaraku, itu sesama hamba Tuhan. Kenapa? Saudaraku, nggak mungkin tukang soto. Karena kalau tukang soto minta didoakan, cari pendeta. Dan kalau pendeta lapar, pasti cari tukang soto. Saudaraku, ada orang lagi illegal camper, persaingan-persaingan di sekitar kita. Sedemikian rupa Tuhan izinkan. Sedemikian rupa Tuhan izinkan. Ada orang-orang yang dalam persaingan ini, mereka secara ilegal, saudaraku, masuk dalam area kehidupan kita. Tuhan izinkan. Yang penting reaksi kita benar. Saudaraku, kita bersyukur atas keberadaan mereka untuk menyempurnakan. Jadi ini bahasa saya, sehat di luar, juga sehat di dalam.
Bukankah GBI mengatakan bahwa hari ini adalah tahun kesehatan rohani? Saudaraku, sahabat saya Pendeta Ruben Adi Abraham mendapatkan tema besar daripada GBI adalah kesehatan rohani. Bukan hanya di luar, tetapi lebih daripada segalanya yang di dalam kehidupan kita. Yang keenam, yaitulah hewi. Hewi artinya adalah poison. Bahasa kekiniannya adalah toxic. Bahasa kekiniannya adalah toxic. Nah, saudaraku, selama 2 tahun terakhir mungkin Anda mengikuti seminar-seminar, webinar mengenai toxic love, toxic friend, toxic relationship, dan kita mendapatkan begitu banyak sertifikat. Saudaraku, sebanyak sertifikat itu pun saudaraku tidak akan menghalau toxic peoples yang ada di sekitar kita. Saudaraku, mereka ada untuk menyempurnakan hidup kita. Itulah keindahan daripada konflik. Yang terakhir yaitu Yebus. Tend to the evil. Orang-orang yang selalu saja berniat jahat, usil aja. Saudara, yang kita nggak pikirkan, dia pikirkan. Usil aja, niatnya jahat. Mereka hadir untuk menyempurnakan. Bukankah saudaraku, Paulus berkata dalam akhir khotbah saya bahwa kita harus menyelesaikan pertandingan dengan baik. Pertandingan iman dengan baik. Pertandingan itu melelahkan. Pertandingan itu menciderai. Pertandingan itu mencelakai. Tidak ada, saudaraku, pertandingan yang menyenangkan. Pasti ada upaya, ada usaha, ada bagian yang harus kita lakukan. Terkadang menciderai, mencelakakan. Tetapi pertandingan itu harus kita lalui dan ternyata untuk kebaikan Anda dan saya. Izinkan saya berdoa untuk Anda semua. Bapak, terima kasih untuk hari yang Kau beri, hari yang luar biasa Kau singkapkan yang tersembunyi secara figuratif. 7 bangsa itu ada di sekitar kami dan biarlah kami hadapi dengan kasih-Mu. Kami juga harus berhadapan dengan binatang buas, binatang hutan yang ada di dalam kami. Dan kami mensyukuri girgasi-girgasi yang ada di sekitar kami. Kami mensyukuri ada Het, ada Amori yang ada di sekitar kami. Dan sekiranya ketika saya berdoa untuk Anda diingatkan orang-orang yang Tuhan hadirkan, yang Anda tidak sukai siapapun dia. Maaf, seringkali orang yang terdekat dengan kita. Biarlah kita syukuri, kita ampuni, dan kita kasihi. Dan akan mendatangkan untuk semua Anda dan saya. Di dalam nama Yesus, aku percaya pewahyuan ini memerdekakan seluruh keluarga besar GBI Puri Indah. Dan kami keluar lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan persembahan kita, Bapak Ibu. Kita memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Dengan tidak tangan yang hampa, Tuhan, kami datang pada pagi hari ini ke rumah-Mu, Bapa. Dengan penuh ucapan syukur. Dan terima kasih untuk hari yang baru yang boleh Tuhan kasih bagi kami, Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, Bapa. Kasih setia-Mu, Tuhan, yang melimpah dalam kehidupan setiap kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau membawa persembahan kami yang terbaik dari apa yang Tuhan sudah beri dan Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan kami mau memberi yang terbaik dengan sukacita. Dengan penuh ucapan syukur kami akan memberi yang terbaik bagi nama-Mu, Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami siap memberi dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah yang luar biasa ini bersama berkat Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri buat Bapak Ibu yang ada di kebaktian onsite ataupun juga yang ada online di tempat-tempat yang lain. Memungkinkan saudara untuk bangkit berdiri, kita bangkit berdiri. Kita buka hati, angkat kedua tanganmu, dan kita akan menyelesaikan ibadah ini bersama dengan berkat Tuhan. Bapak, terima kasih buat Pastor Risa Solihin yang sudah Engkau jadikan alat untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu ini berlimpah-limpah bersama dengan keluarganya, anak-anak, jasmaninya, juga anak-anak rohaninya. Bahkan juga Engkau memberikan apa yang diingini hatinya. Sebab pemberian itu, keinginan itu sesuai dan berkenan di hati-Mu. Dan sekarang, Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah berkat dari Bapa surga, damai sejahtera, kasih sayangnya, penyertaannya, kesembuhan dan mujizatnya, tetapi juga nasihat dan tegurannya, agar lewat itu engkau akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Perhatikan, apa saja yang kau kerjakan, Tuhan buat baik dan berhasil. Kemana kakimu melangkah, Tuhan pasti menyertai dengan segala keberuntungannya, agar lewatnya nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan hidupmu bisa jadi berkat buat banyak orang yang berkekurangan. Di keluargamu, di kota ini Jakarta, Indonesia, bahkan dimanapun Tuhan menempatkanmu. Mulai hari ini sampai selamanya. Yang percaya, sama-sama kita berkata yuk, amin. Tuhan memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan ya.